Kaisang Pangarep terancam akan dilengsarkan dari kursi Ketua Umum PSI jika terbukti tidak melaporkan gratifikasi. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Salestinus, menyebut sikap dan perilaku Kaisang yang tidak tanggap terhadap suara publik, yaitu terhadap kepentingan umum, terutama kepentingan pemberantasan KKN, dinilai Petrus tidak saja merugikan PSI. Karena sebagai Ketua Umum dan anak Presiden, Kaisang tidak memberikan contoh atau suri teladan, serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Selain itu, sikap Kaisang jelas merugikan kepentingan umum, di mana KPK bertindak diskriminatif dan tidak independen dalam menghadapi kasus Kaisang ini. Pejabat negara dan penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK atau unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing. Pelaporan ke KPK harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Sementara pelaporan ke UPG di instansi masing-masing harus dilakukan dalam waktu 10 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Ada sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah. Petrus membeberkan rekam jejak perjalanan Kaisang ketika pertama kali masuk menjadi anggota PSI pada tanggal 23 September 2024. Hanya dalam tempo 2 hari atau tanggal 25 September 2023, didapuk menjadi Ketua Umum PSI tanpa ada jenjang kaderisasi yang dilalui sebagaimana digariskan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSI. Hal lain, nilainya merusak sistem meritokrasi sekaligus memperburuk posisi PSI di mata publik sebagai partai yang hanya mau mengekor pada penguasa. Petrus menyatakan ekspektasi seluruh kader PSI dengan masuknya Kaisang menjadi anggota sekaligus Ketua Umum PSI secara instan menjelang pemilu 2024 dimaksudkan agar PSI lolos parliamentary threshold 4% dari suara sah nasional hasil pemilu 2024. Namun langkah pragmatis tersebut gagal total dan menambah catatan kegagalan atas siasat yang dibangun PSI, yaitu mengambil jalan pintas merekrut Kaisang tanpa kaderisasi, hanya bermodal privilege sebagai anak presiden, namun gagal memperoleh suara minimal 4% dimaksud. Oleh karena itu, lanjut Petrus, pilihan terbaik adalah melengsarkan Kaisang dari jabatan Ketua Umum PSI lewat Kongres luar biasa, adili lewat Mahkamah Partai, dan kembalikan PSI sebagai partai politik anak muda yang cerdas, yang lepas dari jebakan dinasti politik Jokowi. Petrus menyebut publik telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap siapapun penyelenggara negara atau pegawai negeri yang diduga melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini terbukti dengan memberikan laporan atau informasi kepada KPK tentang dugaan KKN dimaksud sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu buktinya, kata Petrus, adalah laporan masyarakat kepada KPK terhadap Kaisang Pangarep, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu, serta Presiden Jokowi atas sejumlah dugaan KKN terkait jabatan Jokowi selaku Presiden. Dan laporan yang terbaru adalah terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi atau private jet Gulfstream J650E Red oleh Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono untuk perjalanan ke Amerika Serikat yang menelan biaya 8 miliar rupiah lebih yang ternyata diabaikan oleh KPK. Itulah tadi berita Hot News kita pada hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.